Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan desain pabrik kimia bioetanol dari biji sorghum dengan kapasitas produksi 75.000 ton per tahun, di mana kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Muhammad Dafiq Najm Mustorik, dan teman saya Dwiki Adam Prayoga dan Soehartini Suwandari. Nah, sorghum ini sendiri merupakan tanaman yang cocok ditanam di Indonesia. Khususnya sorghum sendiri sudah berada di Indonesia sejak tahun 1970. Dalam pengolahannya, sorghum bisa digunakan atau diolah menjadi bioetanol, kemudian juga bisa diolah menjadi tepung, dan bisa diolah menjadi minuman beralkohol. Nah, untuk kapasitas produksi ini sendiri didasarkan pada beberapa faktor, yakni produksi, konsumsi, impor, dan ekspor. Dan didapatkan untuk nilai kapasitas produksi sebesar 75.000 ton per tahun. Nah, untuk pemilihan proses ini didasarkan dari beberapa parameter. Yang pertama yakni konversi, ada suhu, dan produk. Dari proses ini sendiri terdapat dua komponen atau dua macam proses. Yang pertama fermentasi dan sintesa etilen. Dan dari hasil tersebut didapatkan atau disimpulkan bahwa proses fermentasi memiliki nilai total yang lebih tinggi daripada proses sintesa etilen, sehingga proses fermentasi dipilih dalam proses kali ini. Untuk alat utama yakni ada fermentor, yang mana alat ini difungsikan atau sebagai tempat terjadinya proses fermentasi, dan yang kedua ada kolom destilasi sebagai pemisah bioetanol dengan zat lain. Berikut merupakan blok diagram dari pabrik kami. Yang pertama yaitu bahan baku sorghum akan dihidrolisis dengan air sehingga membentuk gula. Selanjutnya akan difermentasi dengan bantuan yeast sehingga akan membentuk bioetanol. Namun sebelumnya akan didestilasi untuk memurnikan produk bioetanol. Berikut merupakan proses flow diagram dari pabrik kami, di mana kami menggunakan tangki hidrolisis berpengaduk, dan juga kami menggunakan kolom destilasi dengan reflux drum. Kemudian hasil dari bioetanol akan disimpan di produk drum. Kemudian dilanjut dengan menghitung neraca massa. Reaksi yang terbentuk yakni gula menjadi etanol dan karbon dioksida. Pada komponen neraca massa alat fermentor, untuk massa yang masuk sama dengan massa yang keluar, yakni 278,97. Next. Dan untuk neraca massa pada alat destilasi juga sebesar 278,97. Kemudian dilanjut dengan menghitung neraca energi pada alat fermentor, didapatkan nilai neraca massa sebesar 25.185. Dan neraca energi pada alat destilasi sebesar 141,563. Berikut merupakan spesifikasi alat dari alat fermentor, yakni tertera pada tabel berikut. Dilanjut dengan spesifikasi alat pada destilasi yang tertera pada tabel berikut. Berikut merupakan instrumen alat pada kedua alat kami. Yang pertama yaitu pada fermentor, terdapat liquid level fermentor yang fungsinya untuk menjaga agar ketinggian maksimum fermentor maksimal yaitu 70%. Pada alat ini terdapat level measuring device untuk mengukur ketinggian dari tangki. Kemudian ada juga kontrol mekanisme yang berfungsi untuk mengatur apakah membuka valve atau menutup valve yang fungsinya untuk menurunkan dan menaikkan ketinggian tangki. Pada alat kedua yaitu kolom destilasi terdapat temperatur kontrol yang fungsinya untuk menjaga agar temperatur konstan pada suhu 78 derajat Celcius. Pada alat ini terdapat kondensor, kemudian ada juga termokopel untuk menghitung suhu pada destilasi kolom, ada juga kontrol untuk mengatur suhu dari destilasi kolom. Kontrol ini akan meneruskan informasinya menuju ke
stop steam untuk membuka atau menutup steam. Masuk pada sistem utilitas, di mana utilitas ini sendiri merupakan sekumpulan unit-unit atau bagian dari sebuah pabrik kimia yang berfungsi untuk menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh suatu pabrik untuk melakukan suatu proses. Pada pabrik yang kami bangun ini terdapat beberapa unit, di mana yang pertama unit pengolahan air, yang mana ini nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan air, baik untuk produksi maupun komersial. Kemudian untuk unit yang kedua yakni penyediaan uap panas, di mana untuk uap panas ini nantinya digunakan pada unit kolom destilasi. Dan yang ketiga yakni ada unit penyediaan listrik, di mana sumber listrik didasarkan atau didapatkan dari PLN, yang mana nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di pabrik kami nantinya. Dan untuk unit yang keempat yakni unit penyediaan bahan bakar. Unit penyediaan bahan bakar ini nantinya akan digunakan untuk menghasilkan steam atau uap panas yang nantinya akan digunakan pada alat destilasi. Nah, untuk struktur organisasi ini yang dipilih di pabrik etanol kami adalah sistem land and staff, di mana pada sistem ini garis kekuasaan sederhana dan praktis. Untuk yang pertama sebagai garis atau land, orang-orang yang melaksanakan tugas pokok organisasi, kemudian yang sebagai staf yakni orang-orang yang melaksanakan tugasnya dengan keahlian yang dimilikinya dan saran-saran kepada unit proses atau unit operasional. Nah, berikut merupakan bagan organisasi dari pabrik bioetanol kami, di mana Dewan Komisaris ini nantinya mewakili tugas kepada pemegang saham, dan ada Direktur Utama ini nantinya bertugas untuk menjalankan perusahaan dan diikuti oleh dua turunannya atau bawahannya, yakni Direktur Teknik dan Produksi dan juga Direktur Keuangan dan Umum, yang mana ini nantinya bertugas sebagai pembantu dari Direktur Utama dalam menjalankan perusahaan. Dan berikut merupakan turunan-turunan dari Direktur Teknik dan Produksi. Dan berikut merupakan turunan bagan organisasi dari Direktur Keuangan dan Umum. Nah, untuk tata lokasi dan tata letak pabrik bioetanol kami didasarkan pada faktor bahan baku, utilitas dan distribusi, serta faktor penunjang lainnya. Pabrik kami didirikan di Kabupaten Kalisari, Demak, Jawa Tengah. Nah, berikut merupakan tata letak pabrik kami, dimulai dari angka 1 hingga angka 20. Kemudian yang terakhir, analisa ekonomi yang digunakan untuk memperhitungkan bahwa pabrik tersebut layak didirikan atau tidak. Yang pertama yang perlu dievaluasi yakni FCI. FCI ini dihitung dari menggunakan data alat industri beserta dengan harganya yang tertera pada tabel berikut. Kemudian yang kedua, mendata alat utilitas dan serta harganya, sehingga didapatkan total peralatan sebesar 8 triliun. Next. Kemudian yang keempat, menghitung TCI dari direct cost dan indirect cost, dengan direct cost besar 27 triliun. Next. Dan indirect cost besar 12 triliun. Yang kelima, menghitung biaya produksi yang tertera pada tabel berikut. Kemudian menghitung biaya produksi langsung yang didapatkan sebesar 890 triliun. Next. Yang terakhir, menghitung discounting flow sehingga didapatkan nilai BEP sebesar 1,5 tahun dan IRR sebesar 9%. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.